Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua dimanapun berada. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan dalam segala urusan. Sahabat, berhubung pada zaman sekarang ini banyak sekali pembahasan-pembahasan ataupun ramalan-ramalan tentang datangnya Ratu Adil ataupun Satrio Piningit. Konon katanya Ratu Adil ataupun Satrio Piningit tersebut suatu hari nanti akan datang menyelamatkan kita semua. Ramalan-ramalannya banyak sekali. Percaya atau tidak, mitos ataupun nyata, semua itu Anda semua mau percaya atau tidak itu hak masing-masing. Ataupun ramalan-ramalan tertentu versi masing-masing itu adalah hak masing-masing. Jadi saya tidak pernah menyalahkan orang lain. Yang intinya versi masing-masing ya silakan. Konon katanya yang saya lihat di kabar-kabar berita ya, di kabar-kabar ramalan-ramalan tertentu Satrio Piningit itu akan muncul suatu hari nanti dan akan menyelamatkan umat manusia. Gitu. Jadi di kabar-kabar tertentu yang saya lihat ataupun yang saya baca, Satrio Piningit itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Wajahnya seperti wajah Batara Kresna ataupun Dewa Kresna, dan wataknya seperti Baladewa. Seperti wajah Kresna itu ataupun Batara Kresna ataupun Dewa Kresna itu wajahnya tampan, dan wataknya seperti Baladewa, wataknya itu tegas ataupun saklek. Dan Satrio Piningit tersebut membawa senjata yang disebut dengan senjata Trisula. Dan Satrio Piningit tersebut memiliki kesaktian yang sangat luar biasa, karena di dalam dirinya adalah dewa tetapi tubuhnya manusia biasa. Jadi kabarnya seperti itu, sahabat. Tetapi pada video kali ini, sahabat, waktunya untuk mendengarkan versi saya. Jadi versi saya ini tidak jauh-jauh mengkaji keluar diri, karena menurut saya kalau kita terlalu jauh mengkaji keluar diri, yang kita takutkan kita ini semacam mempercayai hal-hal yang tidak pasti, hal-hal yang dongeng, hal-hal seperti semacam tulul amal, panjang lamunan. Karena panjang lamunan itu tidak boleh gitu kan, tidak boleh. Kalaupun Satrio Piningit yang di luar diri kita itu sosok yang akan muncul di muka bumi ini, ataupun Ratu Adil tersebut akan muncul, itu sudah kehendak Allah. Kalaupun tidak muncul, itu pun sudah kehendak Allah. Tetapi kita sebagai orang-orang Islam, kita jangan terlalu mempercayai hal-hal yang belum pasti. Jadi yang pasti-pasti saja. Pada video kali ini saya akan menceritakan Satrio Piningit yang pastinya ada di dalam diri kita masing-masing. Satrio itu adalah sesosok yang pemberani, gagah berani, dan membela keadilan gitu kan. Piningit itu yang dipingit. Jadi di dalam diri kita ini, di dalam kolbu kita ini, itu ada yang dinamakan dengan Satrio Piningit. Kalau di dalam pewayangan itu namanya Raden Sukmo Sejati. Itu sukma ataupun jiwa ataupun manusia itu sendiri. Karena manusia itu bukan raga ini. Kalau raga ini cuma casing, cuma cangkang gitu kan. Jadi Satrio Piningit itu dipingit di situ, di dalam kolbu kita itu. Jadi ada lubang di situ.
Kalau dilihat secara batiniah ya, secara secara kegaiban gitu ya. Itu ada gua di situ, di dalam itu ada Satrio Piningit ataupun sukmo ataupun jiwa gitu kan. Seharusnya di negara kita ini, karena ini pun negara, kita punya negara gitu kan, ini tuh mikro daripada makro. Ini mikrokosmos, kalau ini makrokosmos. Jadi di dalam diri kita ini kan ada kolbu, di dalam kolbu ada lubang tuh, di dalam lubang itu ada jiwa ataupun sukma ataupun manusia. Jadi bukan ruh ya, bukan. Saya tidak membahas ruh. Saya tidak berani kalau membahas ruh gitu kan. Jadi jiwa ataupun sukma ataupun manusia itu sendiri itu ada di dalam. Tetapi di luar daripada gua tersebut itu seperti ada hutan yang sangat besar. Dan di dalam hutan itu banyak sekali binatang-binatang. Dari mulai harimau, ini sifatnya, sifat harimau, sifat babi atau sifat bagong, itu bahasa Sundanya ya, ataupun embe, ataupun ular dan lain sebagainya. Yang seharusnya yang memimpin negara kita ini adalah sukmo sejati ataupun Satrio Piningit. Satrio Piningit seharusnya memimpin diri kita ini, gitu kan. Wajahnya tampan seperti Batara Kresna. Itu sebetulnya tampan di situ bukan bahasa gamblang, yaitu bahasa Siloka. Tampan di situ Satrio Piningit tersebut ataupun sukmo sejati tersebut memiliki sifat-sifat indah, memiliki sifat kelembutan, memiliki sifat kasih sayang, memiliki akhlak yang baik, sami'na wa ta'na ataupun tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Satrio Piningit yang ada di dalam diri kita itu memimpin tubuh kita ini, memimpin semuanya yang ada di dalam diri kita ini, maka wajahnya akan tampan. Maksudnya akhlaknya baik, sifat-sifatnya terpuji, sangat menyukai kelembutan, adil, bijaksana, tegas kepada dirinya sendiri. Terus ya wataknya tegas seperti baladewa, saklek gitu ya. Maksud tegas ataupun saklek wataknya seperti baladewa itu, Satrio Piningit tersebut ataupun sukmo sejati yang ada di dalam diri kita tadi, itu wataknya tegas atau saklek. Misalkan kalau dia memang sudah beritikad atau berniat mengucapkan syahadat di dalam hatinya, diucapkan oleh mulut, terus perilakunya juga syahadat juga gitu loh. Jadi kalau terus kalau sholat, niatnya mau sholat, kita mengucapkan kalimat-kalimat sholat, gerakannya gerakan sholat. Nah setelah selesai sholat, di kehidupan sehari-harinya melaksanakan yang itu tadi, yang sudah dibacakan di dalam waktu sholat tersebut. Itulah Satrio Piningit. Terus ketiga, Satrio Piningit itu membawa senjata Trisula. Trisula itu 3. Tekad ataupun niat yang baik. Kedua, ucap atau perkataannya yang baik. Ketiga, perilakunya yang baik. Jadi kalau sudah niat, sudah diucapkan, perilakunya juga sama. Jadi tidak berbeda-beda. Jadi tidak begini, niatnya begini, ucapnya begini, perilakunya kemana misalkan. Itu nggak begitu. Nah Satrio Piningit ini yang akan menyelamatkan
rakyat ataupun yang akan menyelamatkan namanya yang berada di negara tersebut. Maksudnya Satrio Piningit tersebut akan mendidik hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Harusnya seperti itu. Misalkan begini, kalau misalkan kita melaksanakan puasa ya, puasa ataupun tirakat, sebetulnya puasa ataupun tirakat itu harusnya menghadirkan Satrio Piningit ataupun menghadirkan sukmo sejati yang harus mendidik hawa nafsu gitu kan. Itu puasa itu seharusnya begitu, puasa sunnah gitu kan, kayak puasa muti, puasa ya Senin Kamis dan lain sebagainya, itu seharusnya bisa mengendalikan itu. Dan yang bisa mengendalikan sifat-sifat binatang yang ada di dalam diri kita ini, itu Satrio Piningit. Satrio Piningit, makanya kan dinamakannya kalau di Sunda itu budak angon ataupun bocah angon. Jadi budak angon ataupun bocah angon itu sukmo sejati ataupun Satrio Piningit yang ada di dalam diri kita ini, yang bisa ngangon ataupun yang bisa menggembala hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ini. Jangan sampai ngamuk-ngamuk gitu kan ke permukaan tubuh kita ini ataupun ke permukaan negara kita ini gitu kan. Jadi Satrio Piningit itu, Satrio Piningit yang ada di dalam diri kita itu versi saya, sahabat. Nah, Satrio Piningit ini yang akan menyelamatkan rakyat itu. Karena kalau rakyat tadi ataupun hawa nafsu tadi tidak diselamatkan ataupun tidak dimasukkan kepada Islam ataupun kepada keyakinan Satrio Piningit tersebut, maka akan mencelakai kita. Contoh beginilah, kalau misalkan kita ini saya tidak menyinggung siapa-siapa ya, misalkan salah seorang itu dipimpin oleh hawa nafsu ataupun dipimpin oleh pemimpin yang tidak bertanggung jawab di negara masing-masing, di negara kita ini dipimpin oleh sesosok pemimpin yang tidak bertanggung jawab, misalkan ngerampok misalkan, atau membunuh misal ya. Nah, sebetulnya Satrio Piningit yang ada di dalam diri manusia tersebut atau di dalam diri orang tersebut itu mengingatkan jangan melakukan itu salah gitu kan. Tetapi dia sendiri, tubuhnya, bahkan seluruh tubuhnya disetir oleh hawa nafsu ataupun pemimpin yang tidak bertanggung jawab tersebut, akhirnya melakukan hal-hal yang mencelakai orang lain, ngerampok, membunuh dan lain sebagainya. Itu kan hancur jadinya negara. Hancurnya seperti apa? Ya misalkan ketemu oleh warga, ya digebukin lah gitu kan, itu hancur. Tetapi kalau misalkan Satrio Piningit yang mimpin di dalam diri kita ini, sifatnya itu lemah lembut, menyukai keindahan gitu kan, welas asih, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya baik gitu kan, saling menghormati, menghargai sesama makhluk gitu kan, itu insya Allah akan selamat negara tersebut gitu loh, sahabat. Nah, makanya kalau misalkan kita mencari ilmu kanuragan misalkan gitu ya, kalau mencari ilmu kanuragan itu alangkah baiknya kita mengetahui dulu sebetulnya ilmu kanuragan tersebut yang kita wiridkan atau yang kita tirakatkan akan diterima oleh siapa. Apakah akan diterima oleh pemimpin di dalam diri kita dari salah satu sifat binatang tadi, ataupun akan diterima oleh Satrio Piningit tersebut. Kalau misalkan diterimanya oleh nafsu, oleh halusinasi, maka ilmu tersebut suatu hari nanti akan mencelakai kita. Istilahnya nanti ngalangin kita di saat sakaratul maut. Jadi ujung-ujungnya kita bukan menyembah Allah tetapi menyembah ilmu gitu loh.
Kenapa bisa menyembah ilmu? Karena tadi dipegangnya oleh hawa nafsu. Makanya kalau misalkan memegang ilmu kanuragan terus misalkan dikuasainya oleh hawa nafsu, maka cenderung orang yang menguasai ilmu tersebut akan merasa paling sakti, akan merasa paling jago, akan banyak bohongnya dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan dipegangnya atau dipimpinnya atau dikuasainya oleh satrio piningit yang ada di dalam diri kita itu, ataupun sukmo sejati yang sifatnya lemah lembut, menyukai keindahan, menghargai sesama makhluk gitu kan, terus patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu malahan perilakunya akan lebih baik lagi, akan semakin merunduk gitu kan, akan merasa paling bodoh lah gitu, nggak punya apapun, nggak bisa apapun. Otomatis kalau misalkan sakaratul maut tidak seperti yang tadi. Kalau yang tadi itu karena ilmu kanuragan dikuasai oleh hawa nafsu, akhirnya pas sakaratul maut itu menghalangi kita untuk istilahnya untuk sakaratul maut dengan tenang, dengan husnul khotimah gitu kan, dengan nafsul mutmainah gitu kan, dengan husnul khotimah, istilahnya dengan jiwa yang tenang. Tetapi kalau misalkan dipimpinnya oleh satrio piningit yang ada di dalam diri, maka kalau kita sakaratul maut itu akan husnul khotimah gitu kan, akan husnul khotimah gitu. Beda lagi dengan yang tadi, dengan yang dipimpin oleh salah satu hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, ataupun beberapa hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kita akan merasa sakti, merasa paling jago, merasa paling hebat, merasa paling tahu istilahnya kan. Jadi menilainya pokoknya merasa menjadi dalang lah, bukan merasa jadi wayang gitu, yang pada akhirnya pas sakaratul maut susah karena salahnya apa? Salahnya merasa memiliki gitu kan. Jadi itu sahabat, beda lagi dengan satrio piningit yang ada di dalam diri kita ini. Itu tidak merasa memiliki, karena yang tadi saya sebutkan salah satu sifatnya adalah sami'na wa ata'na. Satrio piningit itu adalah jiwa ataupun sukmo sejati ataupun manusia itu sendiri gitu kan. Jadi bukan ruh ya, saya tidak membahas ruh. Jadi itu sahabat. Jadi alangkah baiknya memang sebelum kita mengkaji keluar diri kita mengkaji diri kita dulu gitu kan. Misalkan begini, kalau satrio piningit itu seperti ini yang ada dalam diri kita, dia itu sifatnya itu selain daripada yang tadi saya sebutkan ya, itu bisa menerawang ya. Satrio piningit itu bisa menerawang. Kenapa bisa menerawang? Ini satrio piningit yang ada dalam diri kita ya, itu jiwa itu sendiri, itu bisa menerawang kemana-mana gitu kan. Karena satrio piningit tersebut ataupun jiwa ataupun sukma itu kan gaib, tetapi harus sampai memimpin diri kita ini dulu. Makanya terawangan ada dua jenis. Satu terawangan daripada satrio piningit tersebut ataupun sukma tersebut, ada juga terawangan yang palsu. Kalau terawangan yang palsu itu berasal dari hawa nafsu yang dimanipulasi oleh jin. Jin di luar diri masuk ke imajinasi yang pada akhirnya nerawang gitu kan. Jadi dibodoh-bodohi oleh jin tersebut gitu. Jadi akhirnya merasa angkuh ataupun merasa paling bisa. Beda lagi dengan satrio piningit ataupun sukmo sejati ataupun jiwa tersebut, itu bisa menerawang, tetapi dia tidak merasa bisa apapun, tidak merasa memiliki dan lain sebagainya gitu sahabat. Nah, tetapi si sukmo sejati ini ataupun satrio piningit ini, dia ini bisa menerawang setiap sifat manusia ataupun rasanya manusia. Misalkan begini, sebelum ngomong itu dipikir dulu. Karena kita takut, kita ngomong A, orang yang kita omongi itu tidak enak hatinya gitu. Jadi mengkaji rasa, karena itu penerawangan yang lebih baik itu seperti itu.
Jadi sebelum kita ngomongin orang lain gitu kan, pikir dulu apakah kita kalau diomongin oleh orang lain apakah enak atau tidak gitu kan. Terus sebelum memfitnah orang lain, kalau misalkan kita difitnah enak atau tidak. Sebelum memukul orang lain, sebelum kita memukul, pukul dulu diri kita sendiri, enak atau tidak, kan begitu. Nah itu penerawangan yang memang nantinya akan memiliki penerawangan yang bersih gitu kan. Jadi penerawangan yang bersih itu bermulai dari mengkaji rasa orang lain dulu gitu kan. Nah itu semua itu berasal daripada jiwa Satrio Pidingit ataupun Sukmo Sejati. Nah jadi itu sahabat. Nah mungkin itu saja video kali ini dari saya sahabat. Terima kasih banyak untuk sahabat semua yang sudah nonton channel saya, yang sudah support channel saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan daripada kata-kata saya. Untuk sahabat-sahabat semua yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe, share, like, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.